mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu absensi dulu ya. Jadi Ibu Lydia, hadir Ibu. Amelia, hadir Ibu. Jeffrey, hadir Ibu. Yohana, hadir Ibu. Rosalia, hadir Ibu. Veronica, hadir Ibu. Skolastika, hadir Ibu. Yanti Sana, hadir Ibu. Rizka, hadir Ibu. Family, hadir Ibu. Baik, adik-adik, dari hari ini kalian hadir semua ya. Iya, Ibu. Oke, jadi adik-adik bagaimana? Sudah merasa nyaman atau belum? Sudah, Ibu. Oke, nanti kalau adik-adik sudah merasa nyaman, berarti adik siap untuk mengikuti layanan yang Ibu berikan. Siap, Ibu. Oke. Tapi sebelum kita memulai kegiatan, Ibu ajak kalian untuk berdiri, kita melakukan tes reading. Kalian tahu tetap semangat? Tahu. Oke, kalau sudah tahu berarti kita langsung saja ya. Tepuk semangat. 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 Yes. Ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, baik. Terima kasih adik-adik, bisa duduk. Oke, baik adik-adik. Jadi hari ini Ibu akan memberikan layanan kepada adik-adik. Jadi di sini adik-adik bisa lihat. Di sini satu orang bisa baca. Skolastika. Ibu. Oke, jadi adik-adik hari ini Ibu akan memberikan adik-adik layanan berkaitan dengan pengambilan keputusan karir. Jadi di sini adik-adik itu sekarang sudah kelas 3. Jadi di mana adik-adik itu sudah harus mulai mengambil keputusan berkaitan dengan karir adik-adik ke depannya. Oke adik-adik, jadi di sini pertama-tama Ibu akan memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi mengambil keputusan karir adalah proses memilih pekerjaan atau jalur karir yang terbaik berdasarkan pemahaman tentang diri sendiri dan informasi tentang pekerjaan. Jadi adik-adik, intinya pengambilan keputusan karir ini adalah cara adik-adik atau cara seseorang untuk menentukan pilihan karir yang tepat untuk masa depannya. Oke, baik adik-adik, selanjutnya dari pengertian yang sudah dijelaskan berkaitan dengan pengambilan keputusan karir. Keputusan karir ini ketika adik-adik melakukan keputusan karir itu memiliki tujuannya tersendiri. Jadi pengambilan keputusan karir ini memiliki tujuan di mana untuk menentukan pilihan karir yang sesuai dengan potensi diri adik-adik sendiri. Yang kedua, sebagai dasar dalam memilih jurusan atau program studi di jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, menunjukkan pengambilan diri pada aspek akademik, aspek profesional, serta nilai-nilai dan sikap-sikap yang mendukung pengambilan keputusan karir. Dan yang keempat, untuk memperoleh kehidupan karir yang tepat dan mensejahterakan kehidupan yang kelak. Oke adik-adik, selain tujuan dari keputusan karir, di sini ada juga manfaat dari adik-adik melakukan pengambilan keputusan karir. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu menemukan tujuan hidup. Nah, menemukan tujuan hidup ini ketika adik-adik melakukan pengambilan keputusan karir, di sini adik-adik di sini bisa membantu adik-adik untuk menemukan tujuan hidup adik-adik. Ketika adik-adik memiliki keputusan karir, di situ adik-adik sudah mulai mengenal minat, bakat, dan adik-adik
bermakna jika adik-adik sudah mengetahui apa yang adik-adik ingin ambil. Yang kedua itu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Jadi meningkatkan motivasi dan prestasi belajar ini ketika adik-adik sudah memiliki keputusan yang jelas, maka di situ adik-adik bisa dengan memiliki keputusan karir yang jelas. Misalnya setelah tamat dari sini adik-adik ingin melanjutkan perkuliahan untuk sebelum memasuki dunia pekerjaan, adik-adik ingin menambah wawasan dan mempersiapkan diri untuk nantinya memasuki dunia pekerjaan. Nah, di situ adik-adik pasti akan memiliki motivasi dalam diri. Ketika setelah tamat dari sini, adik-adik mulai belajar untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti tes dalam memasuki dunia perkuliahan. Yang ketiga, persiapan untuk dunia kerja. Nah, persiapan untuk dunia kerja ini ketika seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa ketika adik-adik sudah memiliki pengambilan keputusan yang jelas dan sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nah, di sini adik-adik sudah mulai di mana untuk mempersiapkan diri ketika ingin memasuki dunia kerja. Yang keempat, meningkatkan kesehatan mental. Meningkatkan kesehatan mental di sini di mana adik-adik akan memiliki karir yang sesuai dan dapat meningkatkan kesehatan mental, di mana rasa percaya diri dan kebahagiaan meningkatkan ketika mereka merasa bahwa pilihan karirnya yang adik-adik pilih itu tepat sesuai dengan apa yang adik-adik miliki, seperti potensi, minat, bakat, di mana sebaliknya ketika keputusan yang salah dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Yang terakhir itu membangun rasa tanggung jawab. Jadi ketika adik-adik sudah mulai mengambil suatu keputusan, berarti adik-adik harus siap untuk bertanggung jawab dengan apa yang adik-adik tentukan, apa yang adik-adik putuskan. Oke, baik adik-adik. Jadi setelah adik-adik mengetahui tujuan dan manfaat dari pengambilan keputusan karir, di sini ada juga langkah-langkah yang akan diberikan kepada adik-adik ketika adik-adik ingin mengambil keputusan, sehingga kira-kiranya adik-adik ingin melakukan suatu keputusan setelah tamat dari bangku SMA ini, adik-adik tidak salah jalan dan benar-benar mengambil keputusan sesuai apa yang adik-adik miliki. Nah, di sini langkah yang pertama itu adik-adik harus melakukan identifikasi masalah. Nah, melakukan identifikasi masalah ini yang dimaksudkan itu bagaimana adik-adik harus memahami gambaran atau kompleksitas suatu masalah yang akan diputuskan dan bagaimana cara yang harus dilakukannya. Nah, jadi di sini ketika adik-adik mengetahui suatu masalah, ketika ingin mengambil keputusan, adik-adik juga harus mampu untuk bagaimana cara mengatasinya. Jadi setiap masalah yang nantinya adik-adik hadapi itu pasti punya keunikannya masing-masing, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih relevan dalam mewujudkan hasil yang diinginkan. Yang kedua itu setelah adik-adik melakukan identifikasi masalah, adik-adik harus merumuskan tujuan pemecahan masalah tersebut. Nah, tujuan pemecahan masalah ini sangat penting untuk menemukan suatu cara pemecahan sebagai solusi yang tepat sesuai keunikan masalah yang hendak dipecahkan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan, yaitu membuat suatu prediksi. Jadi di sini sangat penting untuk menemukan suatu. Yang ketiga itu proses pengambilan keputusan, yaitu membuat suatu prediksi. Ya, jadi di sini suatu prediksi ini adalah suatu keputusan tentang bagaimana cara membuat keputusan yang didasarkan pada hasil penelitian atau informasi-informasi yang valid. Nah, informasi-informasi yang valid ini maksudnya informasi yang adik-adik dapatkan, informasi yang adik-adik gali dari orang-orang terdekat. Dan ketika adik-adik mendapat informasi itu, adik-adik mulai mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh adik-adik. Nah, yang keempat, menemukan suatu alternatif yang dimungkinkan untuk dilakukan sebagai solusi pemecahan masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Nah, di sini melakukan alternatif ini adik-adik harus bisa mengimplementasikan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu waktu, tenaga, biaya, dan faktor lain yang terkait. Yang kelima itu melakukan evaluasi tetap terhadap beberapa alternatif yang
Yang keenam itu seseorang menentukan pilihannya dari beberapa alternatif atas dasar hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagai suatu pilihan yang terbaik. Jadi adik-adik di tahap yang keenam ini dapat disebutkan sebagai tahap inti, di mana adik-adik dalam proses pengambilan keputusan itu penuh dengan konsekuensinya. Artinya jika pilihan yang tepat, maka sangat memungkinkan tujuan tercapai. Namun jika salah dalam memilih alternatif, nah di sini bisa konsekuensinya itu bisa membuat adik-adik itu tidak akan bisa tercapai apa yang diinginkan. Dan yang terakhir itu melaksanakan alternatif yang dipilih. Setelah adik-adik memilih alternatif apa yang adik-adik mau dalam pengambilan keputusan itu, nah di sini adik-adik akan melaksanakan alternatif yang dipilih. Nah, dari hasil pelaksanaan alternatif itu, adik-adik bisa menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut. Oke, baik adik-adik, dan langkah-langkah ini ada tantangan. Ketika adik-adik melakukan pengambilan keputusan, itu ada tantangan, di mana tantangan yang pertama itu kurang penjelasan tentang apa yang ingin dilakukan dan apa yang dikuasai. Nah, jadi tantangan ini bisa terjadi juga karena adik-adik kurang menggali informasi atau sekarang kan adik-adik sudah kelas 3. Adik-adik sedikit sudah paham, tetapi adik-adik itu belum memikirkan setelah dari sini adik-adik mau mengambil jurusan apa, atau adik-adik setelah ini mau kuliah atau bekerja, itu tidak terpikirkan karena adik-adik merasa bahwa ini masih lama. Ternyata sedikit lagi adik-adik sudah akan lulus dari SMA ini. Oke, terus yang kedua itu pengaruh orang tua, teman sebaya dan lingkungan sosial budaya. Nah, jadi salah satu tantangan itu orang tua, teman sebaya dan lingkungan sosial ini juga menjadi tantangan untuk adik-adik ketika pengambilan keputusan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pengaruh dari orang tua, teman sebaya dan lingkungan sosial ini sangat besar ya pengaruhnya. Karena ketika adik-adik ini sudah menentukan keputusan yang ingin adik-adik tuju, tapi ketika adik-adik bersama dengan teman atau dengan orang tua, di situ ada masukan-masukan dan menuntut adik-adik untuk harus mau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini juga bisa menjadi tantangan untuk adik karena adik-adik setelah adik-adik sudah memiliki keputusan yang jelas, tapi mendengar dari teman, mendengar dari orang tua dan mau mengikuti kemauan orang tua, di sini akan menjadi pertimbangan lagi apa yang telah adik-adik ambil dan adik-adik merasa bahwa sudah jelas, tapi di sini karena tekanan dari orang tua itu juga bisa dapat mempengaruhi apa yang telah adik-adik putuskan. Nah, setelah itu ada kurangnya kesiapan, kurangnya informasi. Nah, kurangnya kesiapan dan informasi ini seperti yang tadi ibu telah jelaskan bahwa adik-adik tidak ada kesiapan untuk mencari tahu tentang apa yang ingin adik-adik capai untuk kedepannya. Yang terakhir itu ketidakkonsistenan informasi. Nah, ketidakkonsistenan informasi ini seperti yang tadi sudah ibu jelaskan bahwa ketidakkonsistenan informasi ini berkaitan dengan ketika adik-adik tadi ya seperti yang dikatakan bahwa dari orang tua, teman, masukan-masukan ini, ketika adik-adik sudah memiliki suatu keputusan. Nah, di sini ketika ada masukan-masukan, adik-adik masih bingung mau memilih jurusan yang mana atau setelah ini mau melakukan apa, karena mendengar dari teman atau apa itu adik-adik mulai merasa bingung dengan apa yang telah adik-adik putuskan. Oke, baik adik-adik, tapi dalam suatu tantangan yang nanti adik-adik hadapi di sini juga ada solusi yang dapat diberikan. Nah, solusi yang pertama itu adik-adik harus benar-benar mengetahui tujuan adik-adik setelah lulus dari SMA ini atau kedepannya. Tujuannya adik-adik setelah ini apa? Itu sangat penting agar jika adik-adik ingin melakukan pengambilan keputusan itu akan tidak mengganggu adik-adik dan sesuai dengan apa yang ingin adik-adik capai. Yang kedua, mengeksplorasi pilihan karir. Mengeksplorasi pilihan karir ini, di mana adik-adik harus mencari informasi. Apalagi sekarang kan zamannya adik-adik itu sudah memiliki handphone, banyak sekali teknologi yang bisa adik-adik cari
memiliki memiliki pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat adik-adik. Ketika adik-adik bertanya saja menggali informasi sehingga menambah wawasan untuk adik-adik supaya ketika adik-adik mengambil keputusan, adik-adik memiliki banyak informasi. Nah, setelah itu ada juga mendapatkan dukungan dan motivasi. Jadi mendapatkan dukungan dan motivasi ini juga sangat baik untuk adik-adik karena ketika adik-adik mendapatkan dukungan dan motivasi dari orang tua, orang terdekat, itu juga akan menambah rasa percaya diri adik-adik dan adik-adik semakin semangat dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir, membatasi pilihan dengan fokus pada beberapa opsi yang relevan. Nah, jadi di sini ketika adik-adik ingin mengambil suatu pengambilan keputusan, adik-adik harus benar-benar fokus dengan apa yang ingin adik-adik tuju, apa yang ingin adik-adik capai. Nah, jadi di situ adik-adik harus memilih beberapa opsi yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin adik-adik capai. Oke, baik adik-adik. Sekian materi yang Ibu jelaskan. Jadi materi yang dijelaskan sudah selesai. Jadi sebelum kita mengakhiri, tapi Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, kira-kira apa yang adik ketahui dari materi yang Ibu paparkan berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi? Oke, adik lihat. Baik, jadi berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi terkait dengan pengambilan keputusan karir. Jadi pengambilan keputusan karir itu pertama merupakan proses pilihan karir berdasarkan berbagai jenis alternatif sesuai dengan pribadi ataupun minat, bakat dan juga nilai-nilai yang ada dalam diri setiap individu. Oke, baik, terima kasih adik Lydia. Selanjutnya Ibu ingin adik-adik coba salah satu atau bisa dari adik-adik ini menceritakan kira-kira sekarang ini adik-adik sudah mulai mendalami pengambilan keputusan karir atau belum? Kan adik-adik sudah kelas 3 sekarang, jadi setelah tamat dari sini kira-kira sudah ada belum keputusan dari adik-adik atau opsi-opsi yang ingin adik-adik capai ketika setelah tamat dari sini adik-adik kalau mau kuliah mau ambil jurusan apa, terus ada mau kerja sama adik-adik sharing supaya dari teman-teman lain juga bisa mendengar dan bisa membantu adik-adik untuk mendapat dukungan dari teman-teman. Sudah ada Ibu? Sudah ada. Oke, kalau sudah ada satu orang bisa cerita setelah dari tamat dari sini adik-adik mereka mau melakukan apa? Oke, Ibu kasih kesempatan untuk adik Yantis. Baik, terima kasih Ibu. Setelah Ibu menjelaskan materi tadi, setelah ini saya sudah merencanakan untuk melanjutkan kuliah Ibu. Saya ingin melanjutkan kuliah di Universitas Serdana dan mengambil jurusan keperawatan. Tapi yang menjadi kendala di sini Ibu, yang menjadi kendala di sini kami punya badan ekonomi itu kayak berkurang begitu Ibu. Jadi mungkin sebagai orang tua tidak mampu untuk membiayai kuliah saya. Jadi saya minta saran dari Ibu kira-kira bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Oke, baik, terima kasih adik. Jadi di sini adik mau kuliah ya, tapi karena kendalanya dengan kondisi ekonomi orang tua. Jadi adik-adik jangan khawatir, tapi ini untuk semua juga ya. Jadi sekarang itu banyak sekali beasiswa yang diberikan oleh universitas. Jadi di sini adik-adik bisa menggali informasi, di mana melalui media sosial atau informasi dari kakak yang sudah berkuliah. Di situ adik-adik bisa mendapatkan, adik-adik bisa bertanya dan mendapatkan informasi berkaitan dengan beasiswa yang mendukung adik-adik untuk melanjutkan kuliahan. Oke, baik. Yang berikut Ibu kasih kesempatan kepada adik Alma. Baik,
Nah, jadi setelah saya mendengarkan dasar dari ibu, saya bisa menentukan pilihan saya untuk melakukan kuliah di Universitas Widya Mandiri. Oke, baik. Oke, bagus ya adik. Jadi adik setelah tamat dari sini adik mau melanjutkan perkuliahan di Universitas Widya Mandira. Oke, baik adik-adik. Sekian materi yang dapat ibu berikan. Jadi mari kita beri aplaus untuk. Oke, baik. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dan berdoa dengan Yesus. Berdoa. Terima kasih. Oke, baik adik-adik, sekian materi yang bisa ibu jelaskan untuk adik-adik semua. Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah berpartisipasi aktif dalam mengikuti layanan yang ibu berikan kepada adik-adik semua. Semoga layanan yang ibu berikan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Selamat pagi.